رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, afiat, panjang umur pada kita seberataan, sehingga kembali diperjumpakan di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu kita ini bujur-bujur membawa kita kepada kemanfaatan di dunia dan terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Khulasatu Akhlaqi As-Salafus Salih. Di perjumpaan terakhir kita masih membaca seputar wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum tarku talabir riyasah. Termasuk daripada akhlaknya salafun saleh, mereka kada menuntut, kada berambisi, kada kehendakan terhadap kedudukan atau pengepalaan. Hatta tafja'ahum wa taqdimuhum an-nasa ala anfusihim. Kada mau diangkat sebagai kepala, kada mau dijadikan kepala sampai memang sudah terdesak benar. Dan mereka justru kebanyakan mendahulukan orang lain dibandingkan mereka sendiri ketika mana diminta untuk menjadi kepala. Artinya kadada berambisi hendak memiliki otoritas, kadada ambisi hendak menguasai orang lain, kadada ambisi dan hasrat untuk mengatur-atur orang lain inya sebagai kepala dan orang di bawahnya. Kada mau salafun saleh itu kayak itu. Padahal jar ulama mereka sebenarnya layak dan pas dan cocok sudah menjadi kepala, tapi tetap mereka itu kada mau mendahulukan orang lain. Imam Asy'arani di Tanbihul Muqtarin sidin mengupas masih seputar penjelasan sifat salaf ini, kada mau jadi kepala tadi. Kana Fudail bin Iyad yaqul, Imam Al-Fudail bin Iyad berkata, ma ahabba ahadun ar-riyasata illa ahabba dzikran nasi bin naqaisi wal uyub. Ujar Imam Al-Fudail bin Iyad, tidaklah seseorang itu ketujuh pengepalaan, tidaklah seseorang itu berambisi untuk menjadi kepala, pengelola, pengatur, mengecualikan pasti inya juga ketujuh
menyebut-nyebut manusia lainnya dengan kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Liyatamayyaza huwa bil kamal, agar inya sendiri menjadi istimewa dengan kesempurnaan. Mengertilah biar. Ujar Imam Fudail bin Iyad, tidaklah ada seseorang tuh ambisius hendak menjadi kepala, hendak menjadi tokoh rujukan, hendak menjadi pengatur segalanya. Ambisi ada dalam hatinya. Pasti jua inya tuh katuju karena menyebut-nyebut orang lain dengan kekurangan. Mengisah-ngisah tentang orang lain seputar aib-aib mereka. Tujuannya apa? Supaya nampak inya terkesan lebih sempurna daripada yang lain. Jadi kayak ini, misal ada berlima tokoh-tokoh yang dituhakan orang, masyarakat menuhakan. Di antara berlima ini ada yang seikung ambisi benar agar jadi kepala. Seberatan harus tunduk di bawah otoritasnya. Seberataan harus di bawah kendalinya, pengendalian, pengepalaan, pengendalian sama. Karena inya ambisi hendak jadi kepala, mengatur semuanya, otomatis dari Imam Fudail bin Iyad, inya akan mengisah-ngisah saingan-saingannya nang pacang dijadikan orang tokoh juga, inya akan mengisah-ngisah dengan kekurangan-kekurangan dan aib-aib saingannya. Nah, contohnya ada jelas gitu lah. Misalnya, ulun beri contoh. Ada calon anggota dewan di dapil yang sama. Targetnya masyarakat yang sama, berebut suara dari masyarakat. Tapi kadang itu seberatan bang, cuman banyak lah itu. Karena dapilnya sama, target suaranya sama, target masyarakatnya sama, wilayahnya masing-masing menjatuhkan satu sama lain. Akan yadkurun nasa bin naqaisi wal uyub, mengisahkan kekurangan orang, mengisahkan aib saingannya, diungkai, ikam jangan memilih itu, bininya banyak. Jangan memilih itu, muntungnya berbau misal. Sampai urusan fisik orang kadang diungkai-ungkainya. Jangan memilih orang tuh, sudah sugih terdahulu. Jangan dicocok orang itu, ia tuh pernah kasus bahari. Jangan dipilih orang itu, ia pernah berpacaran lawan bencong. Masa lalu orang kadang diungkai juga. Nah, ini jar Imam Al-Fudail bin Iyad, tidaklah seseorang itu ambisius hendak memegang otoritas pengepalaan, pengelolaan, pengatur segalanya, mengecualikan inya akan menyebut-nyebut orang-orang sekitar yang dianggapnya pacang jadi saingannya, akan disebut-sebutnya aib-aib dan kekurangan-kekurangannya. Tujuannya apa? Liyatamayyaza huwa bil kamal, agar inya sendiri akan terkesan oleh para orang sekitar nang inya kisah-kisah tadi, terkesan inya lebih sempurna dari nang inya burukakan. Inya memburukakan A, memburukakan B, saingan-saingannya, supaya orang memandang bahwa berarti nang memandir keburukan ini inya tuh bersih, kada buruk kayak itu. Dan ini tadi lingkupnya bukan cuma sekedar calon wakil rakyat, anggota dewan. Kadang dalam lingkup urusan percintaan pun terjadi. Bunga desa misal diincar banyak para lelaki. Siapakah gerangan yang akan meraih hatinya? Bersaing para pemuda meraih hatinya. Tujuannya sama. Itu karena akan otomatis ketika melakukan pendekatan, mendekati calon mintuha dan semacamnya, ada kena tenang tapandir memburukakan saingannya.
pian jangan ambil menantu nang itu dang sanak-sanaknya kawin sudah kada beranak juga ngalih pian kana bercucu. Wah. Sampai urusan yang lain dikisah-kisah. Kada seberatan bang itu. Cuma ini gambaran yang dicontohkan Imam Fudail bin Iyad tadi. Liyatamayyaza huwa bil kamal. Wa yakrahu an yadhkura an-nasu ahadan 'indahu bi khair. Dan ujar Imam Fudail bin Iyad, seseorang yang ambisius hendak menjadi kepala, hendak menjadi pengatur, inya otomatis juga kada senang hati ketika mana orang-orang mengisahkan saingannya dengan baik. Akan kada senang hatinya. Ada masyarakat memandirakan, oh calon si A itu bagus nih, kita menyucuk sidin aja, inya soleh, bertakwa, bagus keagamaannya. Berat hatinya mendengar. Ngapang itu dikisahkan baik. Akan muncul rasa berat di hati. Yakrah, kada senangnya ketika manusia mengisahkan kebaikan saingannya. Na'udzubillah min dzalik. Wa man 'ashaqa riyasata faqad tuwdi'a min salahih. Dan siapa orang yang sangat-sangat ambisius benar kepada pengepalaan, maka ucapkan selamat tinggal, kada mungkin inya menjadi orang soleh kayak itu. Tuwdi'a min salahi, kada kau diharap jadi orang soleh orang kayak itu. Nang katuju benar lingkup kantor hendak menjadi orang nomor 1 terus. Lingkup gawian hendak dianggap paling tuha, sehingga nang lain harus sebah salim bolak-balik lawan inya. Di lingkup universitas harus inya nang dianggap senior. Di lingkup keluarga besar tersinggung kalau ada nang menuhakan yang lain. Nah ini sama tuh cabang-cabang hubur riasah gitu, penyakit gitu. Kalau kita nih muncul rasa kada senang, orang mengisahkan kebaikan yang kita anggap itu setara lawan kita, kita kada senang. Ketika orang lain memuji yang kita anggap setara lawan kita, rasa kada senang kita itulah salah satu gambaran hubur riasah. Di kantor, di gawian, dudukan lawan kawanan, tiba-tiba bos memuji salah satu karyawan. Itu fulan bin fulan tuh bagus gawiannya, katuju aku kayak itu. Nah, kayak itu pantas naik pangkat, ujar bos. Ini kada pintar juga bos nih. Bapandai kayak itu kada berpikir imbasnya. Kada berpikir dampaknya itu menjadi kecemburuan tuh nah. Cuman nangaran kada seberatan bos tuh pintar leh. Kadang tak pintar anak buah. Bepandir contohnya di gawian di hadapan karyawan lain gitu. Berat hati kita mendengar. Perlu diobati hati kita tuh. Ada rasa kada senang. Kenapa inya dianggap lebih baik dariku? Harusnya aku. Itu sama akar-akar dari hubur riasah nah gitu. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu dianggap biasa sebagian besar oleh kita. Rasa-rasa hendak dipuji, dimuliakan, dianggap lebih baik dari orang lain, itu dianggap biasa oleh sebagian kita. Padahal itu cikal bakal munculnya penyakit-penyakit hati. Na'udzubillah min dzalik. Ujung-ujungnya karena berjilat-jilatan, menjilat bos, atasan, memburukakan kawan yang lain dan semacamnya. Dilaporkan kesalahan kawan, lubang 6 kawan, mengerti bukan karyawan tak? Lubang 6. Nah ini gambaran daripada salaf itu kada mau hubur riasah. Bahkan ketika mereka dipaksa pun untuk menjadi kepala, menolak nang lain haja. Lebih baik jadi ekor, ujar Nabi Isa alaihissalam yang kita baca semalam. Kemudian selanjutnya, wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum nushu ba'dihim ba'da. Termasuk daripada akhlaknya salafun salih,
nushu ba'dihim li ba'dan. Mereka itu saling menasehati satu sama lain. Antara mereka salaf itu saling memberi saran, masukan, nasihat satu sama lain dan saling menerima. Nah, kayak itu nah. Legowo menerima nasihat kawan yang sejawat, yang setara dengan mereka. Nushu ba'dihim ba'dan atau li ba'din. Sebenarnya di kitab Bulan Wianto ada salah cetak, lamnya tuh hapus. Padahal nushu ba'dihim ba'dan. Kadang mau apa lam kemudian dibaca ba'dan setelahnya. Hilangkan lamnya tuh. Saling menasihati satu sama lain. Kayak apa maksudnya? Ujar Imam Sya'rani, fakanal kabiru la yatakaddaru min nushis saghiri lahu. Di antara para salaf itu, ulama salaf, orang-orang yang bersih hatinya bahari itu, al-kabir la yatakaddaru min nushis saghir. Orang yang lebih tua kada karuh hatinya ketika mana ada orang yang lebih anum menasehatinya. Orang yang tua umurnya. La yatakaddar, kada karuh hati. Mengertilah kada karuh itu. Arti kada karuh, kada tersinggung, kada sarik, kada emosi ketika orang yang lebih anum menasehatinya. La yatakaddar, kada karuh hati itu. Menerima legowo nasihat orang yang lebih anum. Wabil aksi, begitupun sebaliknya. Orang anum di antara salaf, ketika dinasihati yang lebih tua, mereka pun la yatakaddaru, kada karuh hati mereka, menerima kayak itu. Ada zaman wahini, kalau orang tua menasihati kekanakan, kebanyakan menerima kekanakan. Cuman ada juga nang, pian mana tahu urusan kami nang anum-anum, kami ini genjet. Wow. Mungkin tuh gen S. Ada tahu lah di atas yang 70-an, 60-an tuh gen apa ngarannya. Kadang ada juga anak-anak itu, kayak itu ini. Diberi masukan oleh nang tua, pian kada paham. Kada ngerti pian dunia kami. Sebaliknya juga banyak juga orang tua dinasehati orang lebih anum kada menerima. Ujian nang anom, pian tuh tersalah, kada kayak itu, kada pas kayak itu cara memahaminya. Lalu jangan ia takadar keruh hati nang tuha. Mana ikam nih? Tahu apa ikam? Lahir di zaman SBY, aku lahir di zaman Soeharto. Lalu jangan membawa-bawa masa buat zaman. Nah ini bahaya. Ada ucapan dari ulama bahari yang mana artinya termasuk bodohnya akal seseorang ketika mana seseorang menganggap dirinya lebih afdal dari orang lain hanya dengan sebab inya lebih tua dan rambutnya beruban dibanding yang lain. Min safahi aqlir rajuli an ya'taqida afdaliyatahu bil umuri wal masyibi faqat. Ujar Imam Jamaluddin Al-Afghani. Termasuk bodohnya cara berpikir seseorang ketika mana seseorang itu menganggap inya lebih afdol, lebih pintar, lebih baik dari orang lain hanya dikarenakan inya lebih tua dan hanya dikarenakan inya lebih beruban daripada yang lain. Dengan karena umurnya lebih tua dan dengan karena banyak uban lalu menganggap yang lain kurang pengalaman. Nah ini termasuk cara berpikir yang safih, kada pas, bodoh gitu. Karena fakta di lapangan kadang yang lebih anum lebih banyak isi dibanding yang tua. Kadang banyak kayak itu. Cuman ada juga kayak itu. Ulun secara pribadi angkatan-angkatan baru pesantren setelah kami yang berbeda 15 tahun, 10 tahun di bawah kami, banyak kami mengakui mereka lebih luas ilmunya, lebih gigih dalam belajar, lebih hebat dalam mutalaah.
Harus mengakui kita, ada yang di bawah kita umur, kadang lebih afdal dari kita. Lebih disiplin dari kita, lebih rajin dari kita. Dan kita kadang menganggap karena kita lebih banyak huban dibanding buahnya, lalu kita lebih afdal. Ada kawan. Ada sip gitu. Kalau sudah pas cara berpikir kita, bahwa bisa jadi orang lebih anom, lebih banyak pengalaman dari kita, karena minimnya interaksi kita dan sosial kita pada orang sekitar, lalu nang anum lebih banyak interaksi, sehingga lebih banyak pengalaman. Kayak itu cara berpikir kita. Maka insya Allah kalau nang anum menasihati, kita kada karuh hati, kada emosi, menerima dan kita pikirkan kritik dan sarannya. Nah itu nang bagus. Kayak itu juga salafun saleh, kada tersinggung dinasihati nang anum. Imam Sya'rani bahkan berkisah, nih Imam Sya'rani ini jaraknya lawan kita ratusan tahun. Kurang lebih 400 tahunan lah jarak kita dengan Imam Sya'rani ini. Ulama Mesir beliau. Imam Sya'rani berkisah, wa hadza bi khilafi ma alaihi ahlur ru'unatil yaum. Ujar Imam Sya'rani, zaman bahari salaf itu yang tuha-tuha menerima nasihat nang anum. Ini bertolak belakang Yazidin dengan yang aku saksikan al-yaum di hari di zamanku, di antara mereka-mereka ahlur ru'unat, mereka-mereka yang suka teledor, cara berpikirnya dan prinsipnya salah. Waqad nasahtu ana marratan syaikhan min masyayikhi hadzal zaman fahajarani ila an mat. Ini Imam Sya'rani nih curhat. Aku jadi Imam Sya'rani pernah menasehati sekali seorang yang tua dari kalangan masyayikh di zamanku. Sekali aja aku memberi nasihat, sekalinya apa? Fahajarani ila anmat, sampai mati kada suah menagur lagi. Paham? Itu 400 tahun yang lewat Imam Sya'rani berkisah. Jauh bana dengan gambaran salafun saleh bahari. Ini zaman Imam Sya'rani lebih baik jelas dari kita. Apalagi wah ini diberi masukan salah bacaan pian itu, wah tahu apa ya gam? Bertahun-tahun dah aku membaca nggak ini, wah salah domir dalam doa pian itu, atau wirid pian setelah sholat tuh ada sedikit harakatnya salah, tahu apa ya gam? Ini mesti tahu. Wah, Imam Sya'rani ajar sidin sekali ulun pernah menasehati ulama di zaman ulun. Tersalah mungkin dikritik Imam Sya'rani, dan pasti Imam Sya'rani itu lembut mengkritik. Tapi apa yang terjadi? Fahajarani ila anmat. Sampai sidin meninggal kada suah lagi menagur ulun. Sampai sidin meninggal kada suah lagi beparak dan menagur dan menyapaku. La ilaha illallah. Apalagi Pak? Wah ini berat. Wa kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, "Ma min syai'in ahabbu ila Allah min syabin yansahu syaikhan wa syaikhin yansahu syaban wa bidzalika shara syabu taibu habiballah." Sahabat Nabi Anas bin Malik itu berkata, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah, tidak ada sesuatu yang lebih dikatujui oleh Allah Ta'ala dibandingkan seorang pemuda yang memberi nasihat orang yang lebih tua, dan orang yang lebih tua memberi nasihat kepada yang muda. Jadi sesuatu yang paling diketujui Allah Ta'ala, ujar Sayyidina Anas bin Malik, manakala nang anum memberi nasihat nang tuha menerima. Nang tuha memberi nasihat pada nang anum pun menerima. Itu sesuatu yang paling diketujui Allah, ujar Anas bin Malik. Lalu jersidin wa bidzalika sara syabu taibu habiballah, dengan itulah pemuda yang sudah bertaubat menjadi kekasih Allah. La ilaha illallah. Wa kana Ahmad bin Harb yaqul. Nah ini berkaitan dengan masalah tuha dan anum tadi, umur. Imam Ahmad bin Harb berkata, yang bagi lirrajuli an yartadi'a 'anil lahwi wal ma'asi idza balagal arba'ina sanatan.
wa idza tala'a syaibu fi ra'sih wa idza hajja ila baitillahil haram wa idza tazawwaja fa inna zina ba'da tazwiji akbahu min kulli qabih. Ini penting benar nih, kita dengarkan, kita renungkan. Ujar Imam Ahmad bin Harab, yang bagi lirajul an yartadi'a 'anil lahwi wal ma'asi idza balagal arba'ina sanah. Sudah seharusnya atau sangat ditekankan bagi seseorang agar ia menahan dirinya dari hura-hura dan kemaksiatan-kemaksiatan manakala umurnya sudah mencapai 40 tahun. Wa idza tala'a syaibu fi ra'sih, dan sudah seharusnya ia ampih beramian dan berbuat maksiat apabila tala'a syaibu fi ra'sih, ada uban sudah tumbuh di kepala. Wa idza hajja ila baitillahil haram, dan sudah seharusnya ditekankan seseorang agar menahan diri dari beraramian dan maksiat-maksiat manakala ia hajja ila baitillahil haram, sudah naik haji. Jangan lagi kelakuan yang kayak bahari kalau sudah berhaji gitu nah. Wa idza tazawwaja, dan terakhir sudah seharusnya seseorang ampih beraramian nang kada-kada dan berbuat maksiat manakala idza tazawwaja, kalau sudah menikah. Fa inna zina ba'da tazwij, karena sesungguhnya perbuatan zina setelah ia sudah menikah akbahu min kulli qabih, adalah hal yang paling terburuk dari semua yang terburuk. Nah, jadi ada 4 hal di sini. Kalau sudah tagawi 4 ini, terjadi 4 ini, sudah seharusnya ampih bararamian, ampih danang hura-hura, ampih danang ajub-ajub. Mengertilah ajub-ajub. Nang bedang jutaan baramian, nang ayak ding. Aduh, sah lagi. Ayak ding, menyawer kena. Amun sudah 4 hal ini terjadi. Yang pertama apa? Kalau sudah umur 40, sadangi dah nang kakak itu tuh kelakuan nang menganganak, nang baayak-ayak, bejoget-joget, Allahu, perbuatan nang sia-sia nang kada ada faedahnya, kada ada manfaatnya. Ampih dah 40. Bararamian nang lalai itu aduh sah lagi. Mun hiburan-hiburan yang memang layak seumurannya dan kada haram, ya kada apa-apa. Ini hiburan-hiburan kakanakan umpatan jua. Umur 40. Umpat jua nak ya nang kakanakan yang umur 15-an, 20-an, beraramian nang pesta-pesta pora, nang berjamping-jamping kendaraan, nang memodif kendaraan pakai knalpot brong, umur 45 misal. Jumping, wah bulan puasa habis sembahyang subuh di Jalan Sarunai, 4 lawan bulan plastik, jumping, kerabah bulik, itu trabit, itu lahu katanya, sadang dah, 40 jangan kakak itu lagi, jangan malah lain, nang beraramian hiburan buan kakak-anakan tuh jangan umpatan, hilang wibawa pian. Yang kedua, idza tala'a syaibu fi ra'si, kalau rambut sudah muncul uban, kepala itu sudah ada uban, fi ra'si, lingkup kepalanya sudah mulai muncul uban, entah uban di kepala rambut uban, atau di janggut mulai beruban, atau bulu hidung beruban. Ada lah kan bulu hidung beruban, ada kadang. Pokoknya kalau sudah uban tumbuh, sadang dah kelakuan. Kedosa lagi nang pina ayak ding. Ada bebinian lewat. Kemana ding? Aduh sah. Uban diganang. Uban di kepala tuh. Kada layak lagi dan kakak itu tuh. Apalagi berbuat maksiat. Uban sudah di kepala. Kada layak.
Ingat dah umur gitu. Nah. Yang ketiga, wa idza hajja baitullahil haram wa idza hajja ila baitillahil haram. Kalau sudah naik haji, seseorang kalau sudah menunaikan rukun Islam yang kelima, inya mampu, lalu tulaklah inya haji. Jangan lagi kayak plastik kelakuan. Datang haji besalawaran handap, mengapa? Model kadada asar, kadada bekas positif ibadah haji itu. Bujurai seminggu di awal minggu pertama datang haji baik, masih bakurudung rapi, bagus. Jalan 2 minggu, jalan 3 minggu, wah bebilakan langsung. Selawar handap, binian lakian yang sudah tulak haji, kada layak lagi dah. Ujar Imam Ahmad bin Harab, kalau sudah orang berangkat haji, tunai ada haji rukun Islam kelima, jangan lagi berkelakuan. Jaga wibawamu, jaga nama haji itu, jaga tunai. Jangan sampai ada berita viral telah tertangkap seseorang dengan barang bukti sabu 5 kg haji fulan bin fulan. Kadalah tersupani ngaran haji menyabu. Atau telah tertangkap basah seorang yang iktikaf di warung Jablay. Haji fulan bin fulan, iktikaf warung Jablay mah apa? Haji menjablay masih. Nggak ada masuk. Artinya ujar Imam Ahmad bin Harab, kalau orang sudah naik haji itu yuk sadang dah. Kadu saya lagi nang bermaksiat nang kada-kada nang ayak-ayak ding, ada pengumuman organ tunggal tu laki rame di muka tetawaan, padahal orang tahuan iya sudah berhaji. Itu tanda-tanda haji nang digawinya tuh kada mabrur nang gitu tuh, kada sip, kada benar. Dan yang terakhir, idza tazawwaja, kalau seseorang sudah menikah, jangan lagi kelakuan kayak plastik. Jangan lagi kelakuan yang kada karuan tampuh, bermaksiat dan semacamnya. Bahkan naudzubillah sudah menikah, berzina pulang lawan binian lain. Fa inna zina ba'da tazwij akbahu min kulli qabih. Karena sesungguhnya zina yang terjadi setelah inya menikah, sudah kawin masih berzina nih. Sudah kawin menjablay tetap. Akbahu min kulli qabih. Itu sesuatu yang sangat buruk dari semua yang terburuk. Ada awal melihat bebinian bina mungkal-mungkal bebuhan jablay, lalu berapa semalam ding transaksi pamanai 500 larangnya jarang nih aja demi pian mudahan berkah bagi ulun 400 ya. Transaksi jablay bahasanya aja ulun kurangi mudahan berkah gesan ulun 500 jadi 400 liwar. Fa inna zina ba'da tazwij akbahu min kulli qabih. Naudzubillah min dalik. Nah, itu 4 berkaitan dengan masalah muda-mudi tadi, tuha dan muda. Umur 40 sadang. Ingatlah umur 40 yang disambat ulama di kitab-kitab itu patokannya hijriah. Bukan Masehi. Kadang seseorang secara Masehi masih umur 38 atau 39. Sekali dihitung hijriah 40 sudah. Jadi nang umur 38, 39 jangan hitung aku belum 40. Bisa 40 yang hitung ujur-ujur. Hijriah lain Masehi patokannya. Yang kedua tadi kalau sudah beruban dan zaman wah ini kadang mesti harus 40 beruban lah. Kadang 30-an mulai beruban loh ini. Kadang kayak bahari. Batang tubuh manusia zaman modern ini kada sekuat orang-orang bahari, rapuh benar. Ulun ada melihat berita beberapa waktu yang lewat, umur 15-an gagal ginjal. Nauzubillah. Umur 20-an gagal ginjal. Sekalinya apa? Paminum nang manis-manis terus, kemasan-kemasan terus. Sudah maarit, sakit ginjal, sakit pinggang. Belum beranak. Belum beruban. Serapuh itu awak kita. Karena apa? Makanan minumannya macam-macam zaman wah ini.
Bahkan yang alami pun kadang lepas dari kimia, disemprot, pengawet dan semacamnya. La ilaha illallah. Jadi kadang mesti 40 orang tumbuh uban wah ini. Ada yang 30 keluar bulu hidung salahnya putih. Ada yang janggutnya putih berapa lembar. Kadang yang dimulai uban tuh tumbuh sebelah parak telinga rambut kiri kanan tuh. Karena ada yang putih-putih. Kadang mesti 40. Kalau sudah muncul itu sadang kelakuannya, jangan macam-macam. Bagi tujuan yang sudah tulak haji tadi, jangan lagi bermacam-macam. Bersalawar handap pun jangan. Jaga titel ibadah haji itu bujur-bujur itu nah. Dan yang terakhir kalau sudah menikah, kawin, jangan macam-macam lagi. La ilaha illallah. Kemudian selanjutnya wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum husnu adabihim ma'as saghiri fadlan 'anil kabir wa ma'al abid. Termasuk daripada akhlaknya salafun saleh, bagusnya adab mereka terhadap yang lebih muda, apalagi terhadap yang lebih tua. Dan bagusnya adab mereka bahkan terhadap al-abid, budak-budak hamba sahaya. Jadi husnu adabihim ma'as saghir, sangat bagusnya adab salafun saleh terhadap yang lebih anum, fadlan apalagi anil kabir, terhadap orang yang lebih tua. Wa ma'al abid ay husnu adabihim ma'al abid, dan mereka salafun saleh adab mereka tuh bagus juga terhadap budak-budak atau hamba sahaya. Bahkan Imam Sya'rani ketika menjelaskan akhlak yang ini, waqad qala ta'ala li Musa wa Harun, Allah sungguh berkata pada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun pedang sanad. Allah tuh menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun, apa suruhan Allah Ta'ala? Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, dakwahi Fir'aun. Disuruh Allah Ta'ala, Nabi Musa, Nabi Harun mendakwahi Fir'aun. Lalu bagaimana mekanisme dakwahnya? Faqula lahu qawlan layyina. Berkatalah kepada Fir'aun dengan ucapan layyina, nang lembut. Ketika mendakwahi Fir'aun, jangan kasar. Nah, kepada Fir'aun yang kafir aja Allah Ta'ala menyuruhkan kita beradab. Itu maksudnya Imam Sya'rani menjelaskan. Orang kafir nih, Fir'aun. Kenal lah Fir'aun Ben. Fir'aun ini, ya bahasa Banjar tuh liwar. Paling liwarnya manusia. Bakaku Tuhan. Bakaku Tuhan ya, baka ada liwar. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian tertinggi. Baka aku Tuhan. Ujar ulama, kenapa saat Fir'aun baka aku Tuhan? Salah satu sebabnya Fir'aun kada suah garing. Makanya sebenarnya garing itu nikmat. Kita nih ditimpa penyakit garing 2-3 hari, mangga, taguring, kada kau bebangun, itu nikmat. Karena kalau orang itu wagas terus, kuat terus, justru akan menimbulkan keangkuhan. Harap aku nih, Fir'aun tuh kada suah garing loh. Lalu ujung-ujungnya apa? Bakaku tuh Tuhan. Liwar Fir'aun. Orang kafir bakaku Tuhan memusuhi Nabi Musa, membantai bayi-bayi laki-laki yang lahir gara-gara dapat isyarat bahwa karena suatu saat akan ada bayi laki-laki yang menggulingkan kerajaannya. Dibantai bayi-bayi lakian. Bakaku Tuhan. Tapi Allah Ta'ala ketika menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun mendakwai Fir'aun, ujar Allah, faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, berucaplah pada Fir'aun itu dengan ucapan yang lembut.
Kalau pang disuruh tasarah buah nikam berdua aja, kasari aja, ini kafir juga ada. Qaulan layyina, dakwahi dengan lembut, dengan adab, dengan akhlak. La ilaha illallah. Ma'ana Fir'auna kana min afsakil kufar. Yang mana Fir'aun sendiri sebenarnya termasuk orang kafir yang paling fasik, orang kafir yang paling rusak sudah, paling liwar. Tetap Allah menyuruhkan ba'adab. Wal aslu fil adab. Nah, asas pondasi daripada adab, asal muasal atau asas adab itu, tadi kan salafun saleh itu bagus adabnya terhadap nang anum, apalagi nang tuha. Bagus adabnya terhadap bahkan hamba sahaya. Apa gerang pondasi adab, asas adab itu? Ujar Imam Syarani, syuhudun naqsi fi anfusihim wal kamal fi ghairihim. Adab itu adalah manakala kita memandang pada diri kita dengan banyak kekurangan dan memandang orang lain selain kita dengan kesempurnaan. Memandang pada diri kita nih dengan kekurangan, aku nih banyak dosa, aku nih banyak aib, aku nih banyak kelakuan yang kada bagus. Memandang pada diri kayak itu, nah, menganggap diri ini rigat dan memandang orang lain baik dan sempurna. Ini asas pondasi adab. Kalau itu yang kita pakai di dalam awak kita, kita akan bagus terus lawan orang. Memandiri kekanakan, kita anggap ini orang umurnya masih halus, otomatis dosanya sedikit. Aku lebih tua, dosaku lebih banyak. Sehingga kalau kayak itu cara memandang, cara berpikir kita, bepandir lawan yakin kita bakhlak lawan kekanakan itu. Begitupun pula ketika bertemu orang lebih tua, ini umurnya lebih tua padaku, artinya amal kebaikannya lebih banyak. Aku lebih banyak kurangnya. Memandiri yang tua pun kita akan beradab. Begitupun pula orang yang jabatannya di bawah kita dalam gawian. Kita pangkat tertinggi di gawian. Ada orang di bawah kita jabatannya. Cuma kita kadang memandang jabatan, kita memandang aku ini lebih banyak dosa daripada inya. Sehingga jabatan tadi kadang membutakan kita sampai kita angkuh dan arogan terhadap yang di bawah kita. Karena tetap memandang aku kurang, ini lebih baik. Nah, itu pondasi adab kalau hendak beradab. Memandang diri dengan segala kekurangan dan memandang orang lain dengan kesempurnaan. Bahkan kepada pendosa pun para salaf itu menganggap bisa jadi pendosa ini sebelum meninggal ia taubat habis dosanya, aku maka belum tahu nasibku. Kayak itu juga. Terhadap pendosa pun kadang meremehkan kayak itu. Nah, itu pondasi adab. Pangkat jabatan hilang karena memandang diri dengan kekurangan gitu. Wa kana Maimun bin Mihran idza du'iya ila walimatin jalasa ma'a sibyan wa masakin minar rijal wa tarakal aghniya wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan dengan membacai akhlaknya salafun saleh kita mendapat pencerahan, barometer dan tolak ukur bahwasanya beginilah mereka salafun saleh yang patut kita jadikan tauladan, yang patut kita pakai keseharian mereka dan kita contohi tunggal gamatan. Dan mudahan kita selalu dianugerahkan mahabbah kecintaan kepada mereka para salafun saleh. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama na'udha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birida minkal uyun واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء
بكتاب به للناس شفاء وعلى الآل الكرام شربا وعلى صاب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.